Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, terutama saksi fakta. Sebelum sidang keempat hari ini digelar, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Tri Mulya Suryadi kembali menyampaikan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang ditanganinya syarat akan muatan politik. Kalau diingat apa yang disampaikan Basuki di Pulau Seribu juga syarat akan muatan politik ya. Kuasa hukum Basuki juga meragukan kredibilitas saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sempat di persidangan sebelumnya menjadikan 2 kata dari ribuan kata lainnya dalam BAP sebagai pembahasan. Pizza Hut. Kini latar belakang pekerjaan. Hingga cara saksi berpakaian pun menjadi senjata untuk membuat kredibilitas saksi direndahkan. Tapi apa semudah itu menguatkan keyakinan hakim dengan menyentil kredibilitas saksi? Apa hanya itu yang bisa dilakukan selain dari beragam strategi dan teknik di persidangan lainnya? Lalu bagaimana dengan saksi yang dihadirkan beserta barang bukti rekaman Basuki Cahayapurnama? Tentu masyarakat juga berharap jalannya persidangan akan berimbang. Pembuktian dari kedua pihak sangat dinantikan. Bukan hanya menjatuhkan kualitas lawan di masyarakat yang tujuannya tak lain kembali untuk memenangkan keinginan menjadi kepala daerah. Bila kedua pihak sepakat bahwa ranah hukum jangan dicampur dengan urusan politik, masyarakat tentu mengapresiasi. Bila tidak, masyarakat tetap tahu. Ingat, masyarakat kita sudah sangat cerdas dan sadar. Ya, masyarakat kita sudah sangat cerdas dan juga tahu terkait dengan duduk permasalahan dari kasus dugaan penistaan agama ini sendiri. Kalau tadi terakhir saya tanyakan kepada Bang Ruhut, tetap berpegang teguh bahwa ini adalah ada unsur muatan politiknya begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahok di Pulau Seribu ada muatan politik? Terus terang aja, kita lihat case-nya lain, di situ dia sebagai gubernur. Case-nya lain. Tapi kan Pak Margaretto ini kan dokter, tadi Ya. bilang nggak politik, tapi argumentasinya semua politik. Ya. Kan tadi kan beliau bilang gitu. Enggak, saya nggak bilang argumentasi politik kok. Iya, iya. Ya, gimana nggak politik? Gimana? Cepat-cepat, karena tanggal berapa? Ada rame-rame? Loh faktanya November. memang begitu kan? Ya, politik dong itu kan. Loh, sedangkan kalau karena hukum, enggak begini. kalau hukum nggak usah karena ditekan-tekan dari luar. Kenapa karena itu? Kenapa gitu? Nggak bisa, Anda nggak ada pelintir. Oke. Ya, enggak dong. Nggak benar dong Anda. Bukan. Margaretto kan tadi bilang, gimana tadi? Margaretto Tidak. kan tadi semua nolak. Karena tadi saya bilang, itu sebaiknya kita tidak usah bicara soal politik. Karena kalau kita mau bicara soal politik, faktanya memang setelah demo Iya. baru kan itu dilakukan kan. penyelidikan. Kan Faktanya begitu. setelah demo. Enggak, tapi kita tidak mau bicara soal itu. Kan itu berarti bahwa sabar dulu. Oke. Kalau begitu berarti bahwa Ahok bermain politik. Ya. Sebab kalau dia bukan seorang politik dan tidak ada hambatan politik, ngapain mesti orang 3 juta lebih orang datang tekan baru lakukan pendidikan? Karena itu kita tinggalkan soal-soal politik itu, Ya. supaya kita kembali kepada track hukum. Kita masuk dalam substansi Ya hukum. itu dia begitu. gitu. Di situ aja kita karena kalau kita bicara politik orang bisa balik. Ahok juga bermain politik. Ya. Artinya ada politik, Oh, tapi iya. mungkin tidak dalam konstruksi frame, hukum. ada frame. Silakan. Begitu itu. frame Jadi hukum. lebih baik tidak. Ya. Nah, kita Artinya, tinggalkan soal politik, mari kita bicara dalam koridor hukum. Kita Oke. harus melihat, karena ini kasus dan antar belakang apapun, ini Ya. selesai, final sudah. Ya, ya. Karena ini ada peristiwa hukum, mulai dari Pulau Seribu. Dan ini ada reaksi masyarakat. Dan reaksi itu diakui perbuatan itu oleh Ahok sendiri. Bahwa emang menyampaikan sesuatu yang menyinggung perasaan kaum muslimin. Meskipun Ahok mengatakan tidak punya niat, tapi perbuatan itu dilakukan. Ya. Jadi saksi yang ada sekarang hanya memperkuat pengakuan Ahok. Ya. Jadi saya pikir ini sangat simpel masalahnya. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Bang Ruhut, padahal sebenarnya saksi ini sebaiknya adalah saksi yang memang ada di ini ada dalam perubahan kejadian tersebut. regulasi. Ada perubahan regulasi. Dulu saksi itu emang seperti yang Bang Ruhut katakan orang yang melihat. Ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi sudah menganulir
pasal 1 ayat 26 KUHP itu. Ya. Yang mengatakan yang tidak melihat langsung pun dapat menjadi saksi. Loh kita kan harus patuh Ya. dengan hukum. Itulah dikatakan Bang saksi Ruhut tadi, pelapor. hukum harus jadi panglima. Nah, panglimanya sudah mengatakan yang tidak melihat langsung pun boleh. Orang dari Sabang pun boleh jadi saksi. Atau orang dari Maroke pun boleh jadi saksi. Meskipun dia tidak melihat langsung. Nah, ini kan kesaksian inilah yang akan sekarang diuji dalam peradilan. Dibuktikan dalam pengadilan. Apakah kapabel apa tidak? Apakah dia punya pengetahuan? Harusnya ke pengetahuan saksi ini yang harus digali. Ya. Ya, Sejauh mana relevansinya kalau saya bisa dia. tambahkan gitu ya. Ya. Saya hampir bisa pastikan yang dicari dari saksi yang sudah ada ini adalah ketika mereka melaporkan. Ya. Yang ditanya oleh penyidik kepada mereka ini, bagaimana Anda mendapatkan peristiwa itu? Bukan melihat peristiwa pengucapan Pak Ahok di Pulau Seribu, tetapi kan itu kan dari ini video gitu kan. Dari mana Anda dapat? Dari Dan mana itu yang Anda dilaporkan mendapatkan? gitu. Karena itu saya yakin sekali mereka diminta menerangkan soal ini saja yang diberi video. Bukan yang peristiwa di sana di Pulau Seribu. Begitu. Tapi Nah, kalau pada konteks video yang mereka lihat dan mereka laporkan, ya mesti diperiksa. Jadi gini ya, lihat saksi-saksi, semua argumentasinya yang 13 detik. 13 Dan detik. yang 13 detik ini juga sekarang sudah jadi tersangka. Oke. Betul tidak? Ya. Itu fakta hukum. Ya. Ya? Ya. Si Buni, Yani sudah jadi tersangka. Ya. Itu pertama. Udah itu melihat case ini, kenapa saya katakan politik, ibarat melihat anak gadis. Lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa? Siapa nggak tahu saksi-saksi pelapor ini waktu Ahok ditetapkan sebagai gubernur? Ya. Demo, bahkan Rizik dan kawan-kawan bikin gubernur tandingan, nggak jalan. Hah? Si Pizza Hut, hah? Bayangkan dia kan yang gimana sampai dia bilang ada kawan yang meninggal. Ini politik semua Tapi kok. itu nggak semua. Oke. Tidak semuanya. Saksi yang lapor itu cuman yang berkaitan cuman 2. Yang lain kan tidak. Ada dari Muhammadiyah, Ya. ada Irene Center. Iya, tapi ada saksi taunya yang ada lain. fotonya begini bersama Bunda Yani. Bunda Yani, udah deh, ini politik. Artinya ini kan opini yang berkembang menjadi suatu kebersamaan dalam suatu peristiwa hukum. Ya. Ya. Jadi ini tentu tidak diskriminasi politik. Oke. Karena ini peradilan hukum. Tapi Saya kalau di sepakat, DPR ya. mungkin Ya, itu ya. peradilan politik. Dan dengan salah hormat saya Pak Ruhut begitu ya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa misalnya katakanlah orang-orang yang itu tadi pernah menolak Pak Ahok dan segala macam, tidak akan. Karena pasti yang dinilai adalah apakah Anda melihat video itu? Oke. Itu yang akan dinilai. Kebenaran fakta sebenarnya yang Ya, akan dinilai itu akan oleh dinilai. hakim begitu Soal kan? dia memiliki asosiasi katakanlah dengan P3, dengan Ya, PDIP, ya. atau dia tidak suka Pak Ahok, Kaitan atau dia politiknya suka tidak pada akan Ahok, dibawa-bawa segala dalam macam. hukum. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sifatnya determinatif untuk dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah kapan Anda mendapatkan video itu, Ya. bagaimana menurut Anda video itu, apakah dengan yang Anda dapatkan video itu lalu Anda laporkan? Karena Anda pikir, saya yakin itu yang dicari dan itu akan dipertimbangkan. Tapi Bang, sebagai kalau unsur elementer saat di dalam. ini pihak kuasa hukum lebih melihat kepada mencari sebenarnya latar belakang dari para saksi ini. Nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya Nggak ada sama sekali. Nggak ada pengaruhnya. Gini, saya ikut jalan berpikir Pak Dr. Margarito. Ya. Fakta hukum. Oke. Semua saksi fakta hukumnya yang 13 detik. Mau bilang apa kita? Ya, yang itu 13 dia. detik. Justru itu Ya, yang itu diuji dia. bukan Bang? Itu dia. Justru Itu itu yang yang diuji. diterangkan. Itu yang ku bilang. Iya. Itu yang Lihat diterangkan. case itu Ya. juga. Ya. Ya, yang tadi kan ya, Ya. ini sekarang saya juga akan lagi. Paling indah nih kalau contohnya lihat seorang wanita. Janganlah lihatlah omongan Pak Ahok itu yang 1 jam lebih itu. Jadi begini. Setuju. Ya, Iya, Setuju. iya, begini. betul, itu memang. baru Setuju. fakta. 13 detik itu bukan fakta. Jadi begini. No. Masalahnya, Akan masalah gini, sebentar. Iya. Masalahnya adalah 1 jam itu perbuatan yang sia-sia. Iya. Karena perbuatannya, Hanya 13 perbuatan detik. pidana itu di 13 detik itu. Oke. Dan itu diakui oleh Ahok. Iya. Itu Ini masalahnya. starting point-nya di Iya. sini. Oke. Dibuat Iya. dilihat 1 jam, nggak ada masalah. Orang bicara suara keramba itu nggak ada masalah. Ketika dia masuk ke wilayah pidana, textual allegiance, situ jadi masalah. Situ Oke. muncul peristiwa hukumnya. Jadi yang 13 detik itulah yang menentunya.
starting pointnya di sana. 13 detik Jadi, sebenarnya. Ya. Si 13 detik si dia main 13 detik itu namanya Buniani. Kenapa jadi tersangka sekarang? Tapi bukankah memang sudah dilihat Oh, secara tidak. keseluruhan? Sudah tersangka Saya ya. setuju, saya setuju. Tersangka itu dalam soal yang lain. Dalam soal 13 detik. Iya, 13 detik dia bikin video, begitu kan? Iya kan? Tetapi masalahnya adalah akankah ada 1 jam tanpa 13 detik itu? Tidak. Tidak. Ya. 13 detik itulah yang dimasalahkan. Betul. Yang orang-orang ini dapat melalui video. Mhm. Jadi itulah yang diterangkan oleh mereka. Mhm. Saya tidak percaya polisi tidak menghadirkan orang-orang yang ada di dalam peristiwa itu. Saya Ya. nggak percaya. Mhm. Saya yakin penyidik-penyidik mengerti betul soal-soal kayak begini, dan saya tidak percaya sama sekali bahwa mereka tidak menghadirkan orang-orang itu Oke. dalam penyidikan. Dan ini pembuktian. Pembuktiannya sangat mudah. Mudah kok. Sangat mudah. Artinya 13 detik itu diakui oleh Ahok sebagai terdakwa. Oke. Itu soalnya. Udah Oke, selesai ini. baik. Kita lanjutkan Itu kembali tadi soalnya. perbincangan ini Udah pemirsa di final. Tentu Jadi News. Pak Ruhut Tetaplah bilang bersama sama kami. Pak Ahok, Tapi jangan kalau lagi kita itu. bawa pakai politik, akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Iya.